Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sopa, NIM 2448201048. Saya di sini akan mempresentasikan tentang autoimun. Yang pertama, definisi autoimun. Autoimun adalah kondisi di mana sistem kekebalan tubuh menyerang sel atau jaringan tubuh sendiri. Menganggapnya sebagai benda asing, dengan kata lain, sistem imunitas gagal membedakan antara sel dan non-sel, sehingga menghasilkan imun terhadap antigen tubuh sendiri. Selanjutnya, yang kedua, jenis autoimun. Jenis-jenis yang sering dibedakan antara lain, yang pertama, autoimun sistemik, menyerang banyak organ atau tisu, misalnya lupus erythematosus sistemik. Yang kedua, autoimun organ spesifik, menyerang satu jenis organ atau tisu, misalnya diabetes tipe 1. Selanjutnya, faktor resiko autoimun. Faktor risiko autoimun ada 4. Yang pertama, genetik. Genetik memiliki kerentanan karena gen, misalnya tipe HLA tertentu. Yang kedua, jenis kelamin. Wanita lebih sering terkena autoimunitas. Yang ketiga, usia. Beberapa penyakit muncul pada usia tertentu. Yang keempat, lingkungan atau faktor pemicu. Infeksi virus atau bakteri, paparan terhadap zat tertentu, stres oksidatif, diet, perubahan mikrobiota. Selanjutnya, gejala autoimun. Gejala autoimun, kelelahan kronis, nyeri pada sendi otot, peradangan seperti pilek, demam ringan, ruam kulit, gangguan fungsi organ spesifik, misalnya pada tiroid, pankreas, ginjal, atau sistem saraf. Kemudian, autoantibody. Antibodi adalah antibodi yang dibuat oleh sistem imun yang mengenai antigen tubuh sendiri atau self antigen. Beberapa hal penting bisa menunjukkan adanya autoimunitas sebelum muncul gejala klinis. Tidak selalu menyebabkan kerusakan sendiri, tapi bisa berkontribusi ke patologi lewat pembentukan kompleks imun, aktivasi komplement, atau merusak langsung jaringan. Contoh, antibodi terhadap insulin, anti-DSA-DNA, peptida dalam rheumatoid arthritis. Kemudian, autoimun dan toleransi imun. Toleransi imun adalah mekanisme di mana sistem imun menghindari menyerang sel. Ada 2 bentuk. Pertama, toleransi sentral. Toleransi sentral, selama perkembangan sel T di timus dan sel B di sumsum tulang, sel yang beraktivasi tinggi terhadap sel antigen dihapus dan negative selection atau diedit reseptornya. Yang kedua, toleransi variabel. Mekanisme di luar organ pembentukan utamanya seperti sel T regulator, mekanisme energi, atau sel tidak aktif. Penghapusan sel via apoptosis mengatur oleh molekul tolerogamik. Jika toleransi gagal, sel autorekrut, baik sel B atau sel T, bisa diaktifkan dan menyebabkan autoimunitas. Kemudian, peran antibodi. Mengenai antigen termasuk self antigen juga autoimun dari pengikatnya. Membentuk kompleks antigen, antibodi yang bisa mengaktifkan sistem komplement, menyebabkan peradangan dan kerusakan jaringan. Antibodi bisa opsoniosis, mempermudah fagosintesis, menetralkan fungsi antigen atau dalam autoimunitas, mungkin mengganggu fungsi normal satu sel atau organel. Antibodi juga bisa sebagai marker diagnosis. Kemudian, proses terbentuknya sel B terjadi di sumsum tulang brown marrow. Tahap awal progenitor B cell ke free B cell ke immunitor B cell. Di tahap immunitor B cell yang reseptornya B cell atau BCR yang beraksi kuat terhadap antigen, serap akan dihapus clonal deletion atau melalui reseptor editing, mengubah reseptor agar tidak reaktif ke sel. B cell yang lolos menjadi matur B cell dan keluar ke sirkulasi. Jika diperlukan, diaktifkan oleh antigen dan bantuan sel T. Diferensiasi menjadi sel plasma yang menghasilkan antibodi atau menjadi memori B cell. Kemudian, proses terbentuknya sel T.
Dimulai di sumsum tulang, progenitor T sel migrasi ke timus. Di timus, mengalami positive selection, memastikan sel T dapat menggantikan antigen yang disajikan oleh MHC. Dan negative selection, menghapus sel T yang bereaksi sangat kuat terhadap antigen sel yang ada di timus. Yang kedua, setelah seleksi, sel T yang lolos menjadi naive sel atau helper T, HEL atau CD4 atau cytotoxic T cell. Kemudian ada juga perkembangan sel T regulator Tregs di timus yang penting untuk toleransi. Selanjutnya, aktivasi dari sel B dan sel T yang autoreaktif. Autoreaktif B atau C bisa sudah ada low level, tapi dibiarkan tidur atau inaktif oleh toleransi. Aktivasi bisa terjadi jika terhadap signal yang memicu antigen sel muncul dalam konteks yang memicu. Contohnya, infeksi atau peradangan antigen penyaji meningkat, kostumulasi meningkat. Sel T helper bisa memanyungi aktivasi sel B menjadi plasmalocytes atau plasma cells yang memproduksi autoantibody. Jika regulasi imun misalnya Treg, checkpoint tidak memadai, sel autoreaktif ini berkembang. Yang ke-11, memikri molekul. Antigen asing atau virus dan bakteri memiliki sekuen atau struktur yang mirip antigen sel. Sel imun yang melawan patogen juga bisa menyerang sel antigen karena persamaan tersebut. Contoh klasik, infeksi Streptococcus, rheumatic fever, virus atau bakteri dalam beberapa model diabetes tipe 1, multiple sclerosis. Kemudian aktivasi baby standard. Peradangan lokal atau respon imun terhadap infeksi dalam menghasilkan sitokin dan aktivasi antigen presenting cells atau APC yang kemudian memicu sel imun di sekitar yang mungkin autoreaktif. Walaupun antigen sel tidak secara langsung menjadi pemicu, contoh sel T dan non-spesifik mendapatkan stimulasi melalui IL-2, IPN, Y atau sinyal inflamasi lainnya. Selanjutnya, penyebaran epitop. Epitop menyebar berarti bahwa respon imun awal mungkin terhadap satu epitop antigen, self atau antigen eksternal. Kemudian seiring waktu merambat ke epitop lain yang mungkin bagian berbeda dari antigen yang sama atau antigen self yang berbeda. Ini memperluas cakupan kerusakan autoimun. Selanjutnya, yang ke-14, persistensi virus. Virus atau mikroorganisme yang tidak sepenuhnya dihilangkan dan tetap tinggal dalam jaringan sel inang atau reservoir tertentu bisa terus memicu respon imun kronik. Persistensi ini bisa berarti antigen virus tetap ada atau reaktivasi virus sehingga menyebabkan peradangan terus-menerus, kerusakan jaringan, dan bisa melemahkan toleransi imun. Kemudian, gejala yang bergantung pada target antigen. Karena autoimunitas bisa menyerang antigen berbeda yang berada di jaringan atau organ yang berbeda, gejala yang sangat tergantung di mana antigen sel tersebut berada dan fungsi apa yang terganggu. Misalnya, jika antibodi menyerang sel beta, pankreas, gejala diabetes tipe 1 atau kurang insulin, hiperglikemia. Jika menyerang sistem saraf, myelin, gejala neurologis seperti kelemahan atau gangguan sensorik. Jika menyerang tiroid, gejala hipertiroidisme atau hipertiroidisme. Selanjutnya, yang terakhir, terapi autoimun. Beberapa pendekatan terapi sebagai berikut. Yang pertama, imunosupresi menggunakan obat-obatan yang menekan sistem imun seperti steroid, metronidazole, azathioprine, dan lain-lain. Yang kedua, terapi biologi seperti monoklonal antibodies yang menargetkan komponen spesifik seperti cytokinase. Yang ketiga, terapi yang mengembalikan toleransi, misalnya terapi antigen spesifik, toleransi, regulasi sel T dan regulator. Yang kelima, manajemen simptomik dan suportif, antiinflamasi, analgesik, terapi PCB.
Yang terakhir, gaya hidup dan faktor pemicu, seperti hindari infeksi, kontrol stres, diet, perawatan diri. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau